Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan ya adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Oke, halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Koko dan teman-teman Koko nantinya. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa. Ikutin Koko ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Oke, here goes. Allah Bapa, terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu. Sebentar, kami akan memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik. Halo. Gimana kabarnya semuanya? Luar biasa. Apa, nggak kedengeran? Luar biasa. Wah, luar biasa, mantap. Semua sehat, semua kuat, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Yuk, kita hari ini mau bersemangat. Mau ngapain Kak Angel? Mau memuji Tuhan. memuji Tuhan. Yeay, yang udah nggak sabar mau nyanyi-nyanyi, mau joget-joget. Yuk kita sama-sama menyanyi buat Tuhan. Let's go. Yuk kita nyanyikan pujian kita yang pertama. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam sama dicinta Tuhan. Tuhan cinta sama anak di dunia. Tuhan cinta sama bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam sama dicinta Tuhan. Tuhan cinta sama bangsa di dunia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi. Tuhan cinta sama anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam sama dicinta Tuhan. Tuhan cinta sama anak di dunia. Tuhan cinta sama bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang baik dan sangat besar. Meriah sekali sepertinya semua di rumah adik-adik ya. Masih, yeay.
Ini kakak-kakaknya di sini aja semua sangat bersukacita, berapi-api. Yeay. Yuk kita lanjutkan pujian kita yang kedua. Mari kita katakan sama-sama kalau I love you Jesus. Woo. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku lebih dulu. Jero banget. Cintaku jero banget. Yeay. Cinta kita dalam sekali buat Tuhan. Begitu juga Tuhan cinta kita juga lebih dalam lagi. Yeay. Yuk kita nyanyikan pujian kita yang terakhir. Yesus pokok, sampai Kanomi lupa. Yesus pokok, ya kita mau nyanyikan dengan semangat, pakai gerakan ya adik-adik. Let's go. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
pastilah kau akan berbuah. Yeay. Oke, kalian semua pasti sudah ikutin kakak-kakaknya nyanyi dan memuji Tuhan. Sebentar, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Apa sih yang mau diceritain hari ini ya? Ditunggu aja, oke? Jangan lupa, jangan malas-malesan, jangan bercanda, fokus. Oke, mari kita berdoa. Ikutin Koko ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami agar bisa bertumbuh dan berkembang di dalam Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan. Halo lagi adik-adik, kembali lagi bersama Kanomi di sini. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu yang spesial lagi dari firman Tuhan. Kita mau belajar tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di sini udah pada kenal HP kan? Gadget-gadget. Ada yang punya laptop nih, Kanomi juga punya HP. Ada yang punya tab atau tablet, ada yang punya TV. Nah, di situ semuanya kita bisa pakai untuk mendapatkan informasi. Adik-adik bisa, siapa yang suka nonton kartun gitu kan di YouTube ya. Ada yang suka dengar lagu lewat HP. Nah, di situ HP atau gadget-gadget kita gunanya bisa segalanya. Kita bisa mendapatkan informasi, bisa dengar lagu, bisa nonton. Nah, kita juga bisa baca Alkitab di HP, semuanya bisa kita lakukan. Nah, kita bisa mengenal Tuhan Yesus juga bisa lewat HP kita, bisa baca-baca, bisa nonton video. Nih yang lagi ibadah online, semuanya pada pakai HP kan, pada pakai laptop atau TV, bisa dapat semuanya lewat HP atau gadget-gadget kalian. Nah, kalau zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus ini, kira-kira orang bisa tahu Tuhan Yesus dari mana? Dari mana? Ayo adik-adik. Mana nih, gak kedengeran semua, gak ada yang jawab. Nah, kalau kalian bingung, dulu kalau orang-orang supaya tahu Tuhan Yesus itu cuman bisa dari mulut ke mulut. Jadi kalau aku nih kasih tahu ke Kak Mary, Mary, ada seseorang nih yang hebat banget. Dia tuh bisa menyembuhkan orang, bisa menghentikan badai, pokoknya hebat banget deh. Namanya itu Yesus. Nah, Kak Mary tahu. Kak Mary penasaran nih, udah tahu informasinya, cari tahu dan kasih tahu lagi ke orang lain. Misalkan kasih tahu lagi ke Aam. Sampai akhirnya semua orang tahu. Jadi semuanya hanya lewat mulut ke mulut. Kalau zaman dulu kan gak ada tuh HP, gak ada internet, gak ada laptop, TV, segala macam itu gak ada. Jadi Tuhan Yesus itu sangat terkenal lewat mulut ke mulut karena dia melakukan hal-hal yang besar waktu dulu. Tadi kita sudah banyak belajar ya tentang Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan orang buta, yang sakit kusta. Terus kemarin minggu lalu ada yang ingat kan, kita belajar tentang Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, kali ini pada saat itu maksudnya Tuhan Yesus sedang mengajar orang-orang banyak seperti biasa zaman dahulu. Tuhan Yesus itu kayak Kanomi nih mengajar adik-adik semua di rumah. Cuman kalau Tuhan Yesus dulu mengajarnya langsung di depan mereka semua, rame banget, ada ratusan ribuan orang. Nah, Tuhan Yesus suka mengajar orang dan pada saat itu karena Tuhan Yesus lagi terkenalnya, jadi banyak orang yang berbondong-bondong datang dengerin Tuhan Yesus. Wah, ada cerita apa lagi nih, ada firman apa lagi nih yang mau dibagikan Tuhan. Ada terutama mujizat apa lagi nih yang mau Tuhan lakukan buat mereka semua gitu. Nah, pada saat dia sedang mengajar, tiba-tiba apa? Penasaran?
Yuk kita nonton cuplikan video ini. Kak Nomi punya video, jadi semuanya sama-sama menonton ya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, sudah tahu kan semuanya dari cuplikan video tadi? Semuanya mendengarkan dengan baik? Tadi kita nonton video tentang Tuhan Yesus sedang mengajar, kemudian ada seseorang yang datang, yaitu bernama siapa adik-adik? Betul, bernama Yairus. Yairus itu adalah kepala rumah ibadat. Rumah ibadat tuh ya kayak Kanomi sekarang nih di gereja, kayak pendetanya gitu yang memimpin suatu tempat rumah ibadah. Nah, itu bernama Yairus. Yairus anaknya sedang apa tadi adik-adik? Sakit. Dia bahkan udah sekarat artinya udah bentar lagi hilang nyawanya, sebentar lagi meninggal, sebentar lagi mati karena dia sakit parah. Lalu akhirnya adik-adik belajar bahwa Tuhan Yesus itu juga mau melakukan mujizat pada anak kecil ini, karena anak Yairus masih sangat kecil, umurnya masih sangat muda sekali. Tuhan Yesus nggak melakukan mujizat cuman kepada orang-orang yang gede-gede aja nih, yang dewasa, tapi kepada anak-anak kecil juga. Dia mengasihi anak-anak kecil. Bahkan ketika dia mendengar info berita tentang anaknya Yairus ini sakit, dia langsung pergi meninggalkan orang-orang banyak. Oke, Tuhan Yesus langsung datang ke rumah Yairus. Nah, di situ cuplikannya juga ketika sebetulnya waktu Tuhan Yesus perjalanan menuju Yairus, disitulah ada cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan
perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Jadi waktu Tuhan Yesus mau pergi ke rumah Yairus nih, ada yang menarik, apa tuh jubahnya Tuhan Yesus. Ingat ya cerita minggu lalu, ada yang megang jubah Tuhan Yesus dan dia seketika sembuh. Nah itu, jadi Tuhan Yesus menyembuhkan orang dalam satu waktu 2 orang. Bahkan sebelum dia datang ke rumah Yairus saja dia udah nyembuhin orang hanya dengan tadi menyentuh jubahnya Yesus. Nah itulah luar biasanya Tuhan kita. Nah Tuhan itu mengasihi anak-anak, Tuhan itu mencintai kita semua, adik-adik semua yang ada di rumah. Bahkan anaknya Yairus aja yang waktu Tuhan Yesus datengin sudah mati, yang sudah tidak bernyawa, udah nggak ada nafas lagi nih. Kalau adik-adik masih bisa nafas ya. Kalau anaknya Yairus udah nggak ada nafas, sudah meninggal, sudah mati. Tapi dia akhirnya dibangkitkan Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus apa? Talitakum, bangunlah hai anakku. Karena kata Tuhan Yesus, anaknya Yairus tuh cuman tidur, gak mati. Sampai diketawain semua orang. Kok Tuhan Yesus diketawain ya? Padahal Tuhan Yesus kan serius ya. Tuhan gak pernah bercanda, Tuhan gak pernah ngelawak di situ. Dia nggak mau, dia ngomong sesuatu yang serius. Kalau anak itu memang tidur, Tuhan Yesus hanya dengan menjamah, lalu anak itu bangkit dari kematiannya. Luar biasa ya Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Nah, ada satu lagi cuplikan video yang Kak Naomi mau kasih lihat. Semuanya saksikan dengan seksama, perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan di video ini. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya dalam seri cerita Alkitab yang berjudul Biarkanlah Anak-anak Itu Datang. Ayat hafalan tertulis dalam Lukas 18 ayat 16. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pekabaran, anak-anak seperti saya disambut dalam kerajaan Allah. Ingatkah kamu ketika seorang yang penting datang ke kotamu? Apakah yang dilakukan setiap orang? Apakah ada gambar-gambar di koran? Apakah engkau berdiri dan mengibar-ngibarkan bendera menyambut tamu itu? Dalam cerita kita hari ini, seorang yang sangat penting telah datang ke kota. Ceritanya demikian. Apakah engkau sudah mendengar berita itu? Yesus ada di kota kita. Berulang-ulang orang banyak memberitahukan satu sama lain tentang hal itu. Yesus ada di sini. Semua orang ingin melihat Yesus. Para pria meninggalkan pekerjaan mereka dan bergegas untuk mendengarkan Yesus berbicara. Teman-teman dan saudara menolong orang-orang sakit untuk datang dekat kepadanya. Mereka telah mendengar bagaimana Yesus telah menyembuhkan orang-orang sakit. Mungkin dia juga dapat menyembuhkan mereka. Semua orang merasa kagum sementara mereka melihat Yesus bersama orang banyak. Mereka telah melihat orang buta dapat melihat lagi. Mereka tertawa bersama orang lumpuh yang dapat melompat dan berlari lagi. Mereka telah melihat ibu-ibu dan bapak-bapak serta anak-anak mereka sembuh kembali. Semua orang ditolong oleh Yesus. Tidak ada seorang pun yang ditolak. Ketika beberapa ibu mendengar tentang Yesus, mereka juga mau melihat dia. Mereka mau supaya dia memberkati anak-anak mereka. Segera mereka memanggil anak-anak mereka untuk pulang ke rumah. Dengan cepat mereka memandikan anak-anak itu dan memakaikan pakaian yang paling bagus. Anak-anak juga merasa gembira. Mereka akan melihat Yesus. Setiap anak di mana-mana mengasihi Yesus. Dia selalu tersenyum kepada mereka. Dia berbicara dengan lembut kepada mereka dan menceritakan cerita-cerita yang indah. Dia menyukai bunga dan pemberian-pemberian yang kecil yang anak-anak itu bawa baginya. Anak-anak itu mengajak teman-teman mereka, "Ayo kita pergi melihat Yesus." Anak-anak itu memanggil teman-teman mereka, sehingga banyak sekali yang bergegas ingin melihat Yesus. Tetapi ibu-ibu dan anak-anak kecil itu tidak bisa terlalu cepat berjalan. Mereka agak lambat untuk dapat tiba di tempat Yesus.
Akhirnya sampai juga mereka pada kerumunan yang mengelilingi Yesus. Mereka berdiri di belakang mencoba melihat melalui kepala-kepala orang-orang yang lebih tinggi. Beberapa anak-anak yang kecil mencoba merangkak ke depan melewati kerumunan orang banyak itu. Tetapi mereka tidak dapat datang dekat kepada Yesus. Semua orang ingin melihat Yesus. Kelihatannya seperti mereka saling mendorong, mencoba untuk datang lebih dekat. Ibu-ibu merasa putus asa. Adakah seseorang yang mau menolong mereka melihat Yesus? Mungkin murid-muridnya dapat menolong. Ibu-ibu itu membawa anak-anak mereka kepada murid-murid Yesus. Murid-murid itu cemberut melihat mereka. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, "Pergilah. Tidakkah kalian lihat bahwa Yesus sedang sibuk? Tidakkah kalian lihat bahwa dia sudah lelah?" Yesus melihat apa yang terjadi. "Tunggu," katanya. "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan hentikan mereka. Kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti anak-anak ini." Murid-murid dan orang banyak merasa terkejut. Mereka membuka jalan bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk datang dekat kepada Yesus. Dia menghabiskan banyak waktu bersama anak-anak itu. Dia menggendong anak-anak itu duduk di pangkuannya. Dia juga memberkati mereka. Mungkin dia juga memberitahukan kepada ibu-ibu itu bahwa dia sangat mengasihi anak-anak itu. Mungkin dia memberitahukan bagaimana mereka dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk mengasihi Allah. Kita tidak tahu apa yang dikatakan Yesus kepada mereka hari itu. Tetapi kita dapat pastikan bahwa dia tidak marah kepada mereka karena ingin berada dekat dengan dia. Dia malahan merasa gembira. Dia gembira dapat berbicara dengan mereka. Yesus tetap mengasihi anak-anak dan ibu-ibunya. Dan dia mau supaya engkau juga datang kepadanya. Dia ingin supaya engkau juga menjadi anggota keluarganya. Oke, sudah nonton kan video yang kedua tadi? Nah, di situ adik-adik bisa ngelihat apa lagi? Anak-anak kecil yang banyak banget. Waktu itu juga Tuhan Yesus lagi mengajar banyak orang. Tapi pada saat itu ada banyak orang tua yang datang membawa anak-anaknya yang masih kecil. Kucluk. Tapi ketika mereka datang, muridnya Tuhan Yesus itu langsung ngapain? Langsung menghadang. Mereka bilang gak boleh. Seolah-olah karena Tuhan Yesus orang terkenal, bisa melakukan semuanya, jadi kayak gak ada waktu lagi nih buat anak kecil, gak penting. Ngapain sih Tuhan Yesus ngurusin anak kecil, masih kecil-kecil kayak adik-adik gini di rumah, ngapain gitu, gak penting. Tapi Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika muridnya menahan orang-orang itu membawa anak-anak kecil itu, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan malah bilang kayak gini, jangan lakukan itu, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Karena siapapun yang tidak bisa menyambut kerajaan surga seperti anak-anak kecil ini, kalian gak bisa masuk surga. Karena anak-anak kecil ini justru yang empunya kerajaan surga. Maksudnya empunya adalah anak-anak kecil ini adalah anak-anak yang memiliki kerajaan surga. Wah, hebat gak nih adik-adik semua di rumah punya kerajaan surga. Kalau kita punya rumah di rumah ada di dunia ini, mungkin rumah kita ya biasa gitu ya. Rumah seperti biasanya ada kasur. Tapi kalau surga, wah luar biasa, lantainya emas, banyak makanan, di sana selalu bersuka cita, gak ada sedih, banyak puji-pujian malaikat, pokoknya suasananya enak dan indah dan luar biasa. Gimana rasanya kalau adik-adik punya kerajaan sorga? Kalau kata Yesus, adik-adik ini yang punya kerajaan sorga. Luar biasa kan? Yes. Artinya kita belajar dari video tadi bahwa Tuhan sangat mengasihi anak-anak kecil. Tuhan gak mengasihi cuman orang-orang dewasa doang. Tuhan gak mengasihi cuman laki-laki doang atau perempuan doang. Tapi Tuhan mengasihi semuanya, bahkan terlebih anak-anak kecil seperti
adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, kita harus belajar menyadari juga kalau kita ini dicintai Tuhan. Kalau orang tua kita di rumah, papa mama bisa mencintai kita, bisa menyayangi adik-adik, apalagi Bapa kita yang ada di surga, apalagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia terlebih mengasihi kita, lebih besar lagi kasihnya, lebih besar lagi cintanya, lebih besar lagi sayangnya itu kepada adik-adik dibanding orang-orang tua kita, dibanding papa mama kita. Tentu papa mama kita sayang banget sama kita, tapi Tuhan Yesus itu kasihnya sampai sama-sama lebih besar lagi. Semuanya belajar sesuatu ya hari ini, diingat-ingat, dimasukkan dalam hati, terus diingat setiap hari, Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihiku, Yesus mengasihiku, Yesus mengasihiku. Oke, selamat belajar lagi teman-teman, adik-adik semua di rumah. Kita lanjutkan ke sesi kita berikutnya. Jangan lupa datang lagi minggu depan di ibadah online kita. Oke, bye-bye, Tuhan berkati. Halo adik-adik. Halo. Yeay, kita kembali lagi ke sesi challenge. Kak Am, hari ini challenge-nya apa Kak? Yang itu ada 2. Apa tuh Kak yang Yang pertama ayat hafalan. Nah, kamu ingat gak dari mana ayat hafalannya? Aku ingat dari Markus 10 Ayat 14. Isinya yaitu, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Coba kita ulangin Kita bareng-bareng ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Oke, ntar ayat hafalannya berarti harus direkam ya Kak ya? Iya dong, gampang kok ayat hafalannya. Oke. Terus kita lanjut ke challenge kedua. Coba lihat, ini aku punya sesuatu. Apa tuh? Apa nih? tuh? Coba dilihat. Ini adalah hati, terus habis itu lihat ada tulisannya Yesus mengasihiku. Jadi adik-adik, tugasnya itu adalah adik-adik nanti bisa membuat ini hati, bentuk hati boleh pakai kertas, HVS, buffalo, karton, apapun boleh. Yang penting dibikin bentuk hati. Terus ditulis seperti ini tadi, Yesus mengasihiku. Terus tugasnya adalah setelah udah bikin kayak gitu, dihias secantik mungkin. Itu menggambarkan kayak karena Tuhan Yesus mengasihi kita, jadi kita senang. Nah ini cerita hatinya senang, banyak hiasan yang lucu-lucu. Oke adik-adik, gampang kan? Gampang. Ntar tinggal difoto, kirim lagi deh ke Kak Umi, Kak Bas, atau Kak Mary. Siap-siap? Oke kakak. Udah segitu aja ya Kak ya? Iya segitu aja kayaknya. Jangan lupa poinnya dikumpulin sebanyak mungkin. Di akhir bulan ini ada hadiah menanti kalian. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah. Hai, kalian keren. Dari awal sampai sekarang kalian udah ikutin semua kegiatan yang ada. Salut buat kalian. Oke, kalau begitu sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu ya. Oke, yuk ikutin Kowa ya. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di hari ini. Tuhan, kami sudah memuji, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami hingga pada akhirnya. Sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk semua orang dan untuk bangsa ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.